Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Tiara Adanda Pardosi dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 423240118 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada nomor 1 dengan soal sebagai berikut. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 1, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, dan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Kita akan mencari solusi dari A yaitu solusi X, Y, dan Z, dan B yaitu A inverse dengan baris elementer, C. Determinan dengan cara reduksi baris dan pemulihan kelompok atau baris. D. Yaitu kofaktor. Di sini pertama sekali saya akan menggunakan metode Gauss-Jordan, digunakan untuk mengubah matriks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan operasi baris elementer. Di sini pertama sekali kita akan mencari solusi dari X, Y, dan Z. Langkah pertama, kita akan mengubah soal berikut menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan 1, 2, 2 minus 1, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3. Dengan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Langkah pertama, kita harus menghilangkan angka di bawah pada pivot pertama, yaitu pada baris 1, kolom 1. Karena di sini sudah angka 1, maka kita tidak harus mengubahnya karena sudah tetap di sini sudah menjadi 1. Selanjutnya kita akan fokus pada baris kedua dan baris ketiga. Di sini 1. Kita harus mengubahnya menjadi matriks identitas dengan 0 dan 0. Maka kita akan mengurangkannya dengan baris 2 dikurang baris 1, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan minus 1, dan 4 dikurang minus 1 sama dengan 5. Selanjutnya, baris ketiga dikurang baris 1, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0, dan 3 dikurang minus 1 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan fokus kepada diagonalnya. Karena di sini sudah menjadi 1, dan di sini sudah 1, maka selanjutnya kita tidak harus mengubahnya karena sudah menjadi ketetapan di matriks identitas. Maka selanjutnya kita akan fokus pada pivot di bawahnya, yaitu angka 1 di sini. Kita harus mengubahnya menjadi 0 dengan cara yaitu mengurangkan baris ketiga dikurang baris kedua. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang minus 1 sama dengan 1, dan 4 dikurang 5 sama dengan minus 1. Selanjutnya, kita akan melihat angka 1 yang ada di samping 0 tadi, yaitu 1, karena di sini sudah menjadi 1 dan sesuai dengan matriks identitas, maka kita tidak perlu mengubahnya. Kita akan fokus pada yang di atasnya, yaitu minus 1. Kita harus mengubah minus 1 ini menjadi 0 dengan cara baris kedua ditambah baris ketiga. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, minus 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan 5 ditambah minus 1 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan beralih kepada angka 2 yang ada di sini. Kita harus mengubahnya menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang 2 kali baris 2. Di sini kita harus mengerjakannya. Yang pertama yaitu 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1, dan 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, dan 2 dikurang 2 kali 0 sama dengan 2, dan minus 1 dikurang 2 kali 4 sama dengan minus 9. Dan yang terakhir, karena di sini masih ada angka 2 yang masih berbentuk angka dan tidak berubah menjadi 0, maka kita harus mengubahnya, yaitu dengan mengurangkan baris pertama dikurang 2 kali baris 3, yaitu 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1, dan 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, dan minus 9 dikurang 2 kali minus 1 sama dengan minus 7. Sekarang kita sudah mengetahui berapa nilai dari X, Y, dan Z, yaitu minus 7, 4, dan minus 1. Di sini sudah berubah menjadi matriks identitas, yang artinya itu membuat elemen di bawah pivot menjadi 0, sehingga matriks berubah ke bentuk segitiga atau sesuai dengan metode Gauss-Jordan. Selanjutnya, kita akan mencari A inverse. Di sini saya akan mencari inverse dengan metode Gauss-Jordan. Langkah pertama, saya akan menuliskan matriks A, yaitu
122, 131, 132 dengan menambahkan matriks identitas di sebelah kanannya yaitu 100, 010, dan 001. Di sini selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer untuk mengubah bagian kiri menjadi matriks identitas. Sama halnya seperti yang tadi, namun di sini matriks di sebelah kanan juga kita harus mengurangkan atau menambahkannya, yaitu baris kedua dikurang baris pertama. Di sini 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan minus 1, 0 dikurang 1 sama dengan minus 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya, baris ketiga dikurang baris pertama, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan minus 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan fokus ke baris selanjutnya, yaitu baris ketiga dikurang baris kedua, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang minus 1 sama dengan 0 dikurang minus 1 sama dengan 1, minus 1 dikurang minus 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan minus 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan fokus kepada baris selanjutnya, yaitu baris kedua ditambah baris ketiga. Karena di sini kita harus mengubah minus 1 ini menjadi angka 0, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, minus 1 ditambah 1 sama dengan 0, minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1, 1 ditambah minus 1 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan fokus pada angka 2 di sebelah sini, kita harus mengubahnya menjadi 0, yaitu baris pertama dikurang 2 kali baris 2. Di sini 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, dan 2 dikurang 2 kali 0 sama dengan 2. Selanjutnya, 1 dikurang 2 kali 1, 1 dikurang 2 kali minus 1 sama dengan 3, 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0, dan 0 dikurang 2 kali 1 sama dengan minus 2. Karena di sini masih ada angka 2 yang tidak berubah masih menjadi angka 0, maka kita harus mengubahnya menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang 2 kali baris 3. 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0, dan 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. 3 dikurang 2 kali 0 sama dengan 3, 0 dikurang 2 kali minus 1 sama dengan 2, dan minus 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan minus 1. Di sini kita melihat bahwa matriks yang berada di sebelah kiri ini sudah berubah menjadi matriks identitas, dan matriks yang berada di sebelah kanan ini sudah berubah menjadi matriks baru, yang dimana kita sudah mendapatkan A inverse dari matriks tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari determinan dengan cara reduksi baris. Di sini kita akan menulis matriks yang tadi, yaitu 122, 131, 132. Di sini sama seperti yang tadi, kita harus mengubahnya menjadi matriks identitas, yaitu baris 2 dikurang baris 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mengubah baris yang berada pada 1 ini menjadi angka 0, yaitu baris ketiga dikurang baris kedua. Yaitu di sini 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 0 dikurang minus 1, 0 dikurang minus 1 sama dengan 1. Determinannya sudah kita ketahui, yaitu 1. Mengapa bernilai 1? Karena setelah direduksi menjadi matriks segitiga atas tanpa operasi yang mengubah nilai determinan, hasilnya adalah perkalian elemen diagonal, yaitu 1 kali 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari determinan dengan menggunakan kelompok baris. Di sini kita menggunakan baris yang pertama. Karena kita menggunakan baris yang pertama, kita harus mengikuti aturan plus minus plus, yang artinya 1
dikurang 2 ditambah 2. Di sini kita harus menutup baris pertama, kolom pertama, yang sisanya ada 31 dan 32. 31 dan 32. Dikurang 2, yaitu kita harus menutup baris pertama, kolom kedua, yang ada sisanya yaitu 11 dan 12. 11 dan 12. Ditambah 2. Di sini kita menutup baris pertama, kolom ketiga. Di sini ada 13, 13, 13, 13. Di sini kita akan mengerjakannya yaitu 1 dikali 3 kali 2 sama dengan 6, dikurang 3 kali 1 sama dengan 3, yaitu 6 dikurang 3. Selanjutnya 2 dikali 1 kali 2 sama dengan 2, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikurang 1. Ditambah 2 dikali 1 kali 3 sama dengan 3, dan 1 kali 3 sama dengan 3. Hasilnya yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3, 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan ini hasilnya 0, maka dicoret. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, dan dikurang 2 kali 1 sama dengan 2, maka hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan determinan yang sama seperti yang awal, yaitu 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang terakhir, yaitu kofaktor. Di sini kita pertama sekali menuliskan matriksnya terlebih dahulu, 122, 131, dan 132. Di sini kita harus mencari matriks dengan menghapus elemen-elemen yang dipilih. Di sini kita pertama sekali menggunakan elemen pada baris pertama. Jadi di sini kita menghapus baris pertama, kolom pertama, yang tersisa ada 31 dan 32. Selanjutnya, baris pertama, kolom kedua, ada 11 dan 12. 11 dan 12. Selanjutnya, baris pertama, kolom ketiga, ada 13, 13. 13, 13. Selanjutnya, kita beralih pada baris kedua. Kita menghapus baris kedua dan kolom pertama. Ada 22, 32. 22, 32. Baris kedua, kolom kedua, ada 12, 12. 12 dan 12. Baris kedua, kolom ketiga, ada 12, 13. Selanjutnya, pada baris ketiga, kita menghapus baris ketiga, kolom pertama, ada 22, 31. 22, 31. Baris ketiga, kolom kedua, ada 12 dan 11. 12, 11. 12, 11. Dan baris ketiga, kolom ketiga, ada 12, 13. 12 dan 13. Selanjutnya kita akan mengerjakannya, yaitu 3 kali 2 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. 1 dikali 2 dikurang 1 kali 1 sama dengan minus 1. 1 dikali 3 dikurang 1 kali 3 sama dengan 0. Selanjutnya baris kedua ada 2 kali 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya 1 kali 2 dikurang 1 kali 2 sama dengan 0. Dan 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 sama dengan minus 1. Selanjutnya baris ketiga, 2 dikali 1 dikurang 3 kali 2 sama dengan minus 4. 1 dikali 1 dikurang 1 kali 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir, 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 sama dengan 1. Jadi kofaktornya yang pertama itu baris pertama 3 minus 1, 0, 3 minus 1, 0. Baris kedua ada 2, 0, minus 1, 2, 0, minus 1. Dan baris ketiga ada minus 4, 1, dan 1. Dan jika ditransposkan, maka akan menjadi kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Jadi baris pertama ada 3, 2, minus 4. Baris kedua ada minus 1, 0, dan 1. Dan baris ketiga ada menjadi 0, minus 1, 1. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi.